Oke. Oh, kok saya nggak dengar ya? Hmm. Oke. Hari ini dua ya yang mau maju ya. Oke. Ya. Yang mau maju udah siap? Sudah Ibu, sebentar. Oke, sip. Ya, berarti ayo kita mulai aja yuk. Baik Bu, izin memulai ya Bu. Saya yang jadi moderatornya untuk kelompok 7. Oh, oh siapa? Oh ya, siapa nih? Ria Bu. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Anda Mardiani selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tria Julita Dewi selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kelompok 7 pada pagi hari ini. Langsung saja kita mulai kelompok 7. Dipersilahkan. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya Mutia Wijaya. Saya Ernastia Ningrum. Lalu ada Salsa Lain dan ada Sandy. Langsung aja mulai pemaparannya. Untuk yang pertama, ada pengaruh keberagaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan sosial. Lalu ada pengertian. Keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Keberagaman ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan sosial, baik dampak positif maupun negatif. Lalu untuk dampak positifnya ada dalam lingkup beragama. Yang pertama, meningkatkan toleransi dan saling menghormati antarumat beragama, yaitu masyarakat yang hidup dalam keberagaman agama belajar untuk saling menghormati perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Lalu yang kedua itu memperkaya khazanah, budaya, dan tradisi keagamaan. Keagamaan agama di Indonesia melahirkan berbagai tradisi dan budaya keagamaan yang unik dan menarik. Lalu yang ketiga, meningkatkan semangat dialog dan bekerjasama antar umat beragama, yang dimana masyarakat dari berbagai agama dapat saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama. Lalu ada dalam lingkup sosial, yang pertama ada memperkaya budaya dan tradisi. Keberagaman suku bangsa di Indonesia melahirkan berbagai tradisi yang unik dan menarik. Lalu yang kedua, meningkatkan rasa saling menghormati dan toleransi. Masyarakat yang hidup dalam keberagamaan belajar untuk saling menghormati dan menerima perbedaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa cinta tanah air. Masyarakat yang hidup dalam keberagaman belajar untuk menghargai kekayaan budaya bangsa. Lalu yang keempat, meningkatkan rasa saling membantu dan gotong royong, yang dimana masyarakat yang hidup dalam keberagaman belajar untuk saling membantu dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Erna. Ya, di sini ada dampak negatif. Yang pertama itu ada konflik antar umat beragam, yaitu perbedaan keyakinan dan kepercayaan dapat memicu terjadinya konflik antar umat beragama. Hal ini dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Lalu yang kedua ada diskriminasi dan prasangka, yang dimana masyarakat dari kelompok minoritas mungkin mengalami diskriminasi dan prasangka dari kelompok mayoritas. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak adil dan perpecahan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada etnosentrisme, yang dimana etnosentrisme ini adalah sikap yang menganggap bahwa budaya dan adat istiadat kelompoknya sendiri adalah yang terbaik dan paling benar. Sikap ini dapat menimbulkan konflik antar masyarakat. Lalu di sini ada upaya menghadapi dampak negatif keberagaman. Yang pertama itu ada pendidikan dan penyadaran, yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang keberagaman dapat membantu mengurangi diskriminasi dan prasangka. Lalu yang kedua ada dialog dan komunikasi. Dengan meningkatkan dialog dan komunikasi antar individu dan kelompok dapat membantu membangun rasa saling pengertian dan toleransi. Yang ketiga ada kebijakan yang inklusif, yaitu dengan membentuk kebijakan yang inklusif dan adil dapat membantu memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama, terlepas dari latar belakang mereka. Yang keempat itu ada penegakan hukum, yang dimana menegakkan hukum yang melarang diskriminasi dan kekerasan dapat membantu melindungi hak-hak semua orang. Lalu di sini ada kesetaraan dan keadilan gender yang akan dibacakan oleh Sandy. Pengertian kesetaraan dan keadilan gender adalah dua konsep yang saling terkait erat. Kesetaraan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak, akses, kesempatan, dan kontrol yang sama atas sumber daya dan partisipasi dalam semua bidang kehidupan. Keadilan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil dan tidak didiskriminasi berdasarkan gender mereka. Tercapainya kesetaraan dan keadilan gender penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Perempuan dan laki-laki memiliki peran penting dalam pembangunan, dan mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Yang manfaat yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Yang pertama membuka peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua memperkuat keluarga dan komunitas agar menjadi lebih stabil. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua mempromosikan perdamaian dan keamanan. Ada tiga. Yang pertama mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Yang tiga, membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Yang tiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, meningkatkan kualitas mengajar dengan adanya diversity dalam lingkungan pengajar. Ketiga, mempromosikan kesetaraan gender dalam kurikulum dan materi pembelajaran. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Yang pertama itu ada diskriminasi. Perempuan sering didiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan juga politik. Lalu ada juga kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini adalah masalah global yang serius yang menghambat kemajuan perempuan dan anak perempuan. Lalu selanjutnya ada stereotip gender. Jadi stereotip gender ini adalah keyakinan dan persepsi yang membatasi tentang peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Stereotip gender dapat mendiskriminasi perempuan dan laki-laki dan juga dapat menghambat kesetaraan gender. Next.
Lalu selanjutnya ada beban kerja ganda. Perempuan seringkali memiliki beban kerja ganda, yaitu pekerjaan rumah tangga dan juga pekerjaan berbayar. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan untuk mencapai potensi penuh mereka di luar rumah. Lalu selanjutnya ada kurangnya akses ke sumber daya. Perempuan seringkali memiliki akses yang lebih sedikit daripada laki-laki ke sumber daya, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga kredit. Hal ini dapat menghambat kemajuan mereka dalam berbagai bidang di kehidupan. Next. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah contoh nyata dari prinsip kesetaraan dan juga keadilan gender. Adanya program kebijakan cuti ayah. Di beberapa negara seperti Swedia dan Islandia, pemerintah memberikan cuti ayah yang dibayar untuk mendorong partisipasi ayah dalam pengasuhan anak. Hal ini membantu mengurangi beban pengasuhan anak pada perempuan dan memungkinkan mereka untuk lebih mudah kembali bekerja setelah melahirkan. Lalu ada juga undang-undang anti diskriminasi. Banyak negara memiliki undang-undang anti diskriminasi yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Undang-undang ini membantu melindungi perempuan dari diskriminasi di tempat kerja, di sekolah, dan di bidang kehidupan lainnya. Lalu, ada pemilihan pemimpin perempuan. Sekarang semakin banyak perempuan yang terpilih untuk posisi kepemimpinan dalam politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Hal ini membantu meningkatkan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan mendorong kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Baik, terima kasih kelompok 7 atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan buka sesi pertama tanya jawab, di mana pada sesi pertama ini kita buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Maka untuk itu dipersilakan untuk teman-teman menyebutkan nama dan juga asal kelas jika ingin bertanya. Oke, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 7? Ya, silakan. Ini menarik nih sebenarnya. Baik, untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 7? Untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 7? Untuk kelompok 3, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 7? Itu ada pertanyaan di dalam apa? Diketik ya Iya, dari Bu. kelompok 2. Coba, Iya. nah, bisa lihat nggak kalian? Apakah kelompok 7 bisa melihat pertanyaan dari kelompok 2 oleh Kak Nur Amalia? 2, ya. Iya, bisa terlihat. Ya. Baik. Selanjutnya 2 pertanyaan lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada Kak Nur Amalia atas pertanyaannya.
Baik, untuk teman-teman yang lain, jika ingin bertanya bisa di kolom chat juga. Persilakan untuk bertanya untuk 2 pertanyaan lagi di sesi yang pertama ini. Ya, silakan jawab dulu pertanyaan yang tadi yang tertulis. Baik, kepada kelompok 7, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nur Amalia. Baik, saya Salsabila akan menjawab pertanyaan dari Nur Amalia, kelompok 2 ya. Menurut kelompok bagaimana pandangan kelompok mengenai diskriminasi yang biasanya sering terjadi di lingkungan kerja terutama untuk perempuan? Menurut kami, tentu saja hal itu sangat disayangkan ya, karena juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif seperti kehilangannya peluang untuk perempuan dan lingkungan kerja, lalu juga adanya resiko pelecehan atau intimidasi dari lawan jenis, dan juga bisa saja terjadi keseimbangan kehidupan kerja yang buruk. Lalu eh, bisa bisa juga perempuan ini kehilangan talentanya atau kehilangan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Lalu juga dapat menurunkan produktivitas dari perempuan itu sendiri karena keterbatasan. Lalu juga bisa menyebabkan kesenjangan ekonomi di antara gender eh, dari laki-laki maupun perempuan. Lalu mungkin untuk upayanya bisa dari perusahaan dari tempat si perempuan itu bekerja bisa mengadakan kebijakan anti diskriminasi atau juga adanya edukasi dan pelatihan. Sekian, terima kasih. Ya, gimana Nur Amalia? Apakah sudah dimengerti, Kak Nur Amalia? Jawabnya, kenapa nggak bisa langsung ya? Baik, terima kasih kepada kelompok 7 dan Kak Nur Oh, Amalia yang telah mic-nya bertanya. bermasalah. Ya, ya, ya. Iya, Bu. Tadi saya lihat ada pertanyaan dari Kak Sandrina Aura, tapi sudah hilang. Kelompok 2 Kak sudah mencatat pertanyaan dari kelompok Kak Sandrina. Sudah dicatat, Tria. Baik. Satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya sambil menunggu kelompok 7 menjawab pertanyaan selanjutnya? Baik, terima kasih Kak Rati Sana atas pertanyaannya. Tolong kelompok 7 ditampung untuk pertanyaan yang ketiga ya.
Baik, apakah kelompok 7 sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Ya. Katrina dan Ratih? Ya. Dipersilakan kelompok 7. Izin menjawab, saya Mutia Wijaya, Oke. pertanyaan dari Rati Isana. Untuk Ya. pertanyaannya tadi, apakah di Indonesia sudah diberlakukan cuti ayah bagi seorang istri yang melahirkan? Untuk jawabannya, dari kelompok, di Indonesia cuti ayah untuk istri yang melahirkan masih belum secara umum diberlakukan, meskipun terdapat beberapa perusahaan yang memberikan hak cuti ayah. Namun secara nasional itu aturan tersebut tuh belum diterapkan secara luas. Jadi hingga saat ini cuti ayah di Indonesia hanya diberikan kepada aparatur sipil negara atau ASN. Seperti itu, Ratih, untuk jawabannya. Bagaimana Ratih, apakah sudah bisa dimengerti atau ada tanggapan? Sudah bisa dipahami. Terima kasih, Mutia. Oke, sip. Baik, terima kasih kelompok 7 atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan Kassandrina Aura, bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sandrina Aura. Saya Ernastia Ningrum. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara agar tidak terjadi diskriminasi gender, terutama pada wanita yang sering mengalami itu? Menurut saya, cara menghilangkan diskriminasi gender, terutama terhadap perempuan di tempat kerja itu membutuhkan usaha bersama dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti kebijakan perusahaan yang mempromosikan kesetaraan gender di semua aspek pekerjaan. Lalu ada meningkatkan kesadaran dan edukasi, seperti pendidikan tentang kesetaraan gender. Lalu ada kampanye kesadaran publik dan pelatihan untuk karyawan. Agar memberikan pelatihan bagi karyawan tentang kesetaraan gender, termasuk cara mengenali dan melaporkan diskriminasi. Itu saja. Ada apa? Kira-kira. Baik, terima kasih Erna atas jawabannya. Kepada Kassandrina, apakah sudah bisa dimengerti atau ada tanggapan? Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih Kassandrina. Baik, karena sesi 1 sudah selesai, kepada Ibu Mardiani, apakah ada yang ingin ditanggapi, Bu? Karena pertanyaan sesi 1 ini seputar kesetaraan gender semua ya, Bu? Iya, bagus. Ini sebenarnya tadi dari jawaban dari Mutia itu saya juga sebenarnya bertanya yang dari Ratih tadi, ya, yang dari pertanyaan Ratih itu. Emang ya kayaknya apa namanya kesetaraan gendernya masih belum sejujurnya belum apa di kita belum ada ya, belum ada. Kadang-kadang saya lihat juga ini yang sekarang nih yang baru nih, yang pimpinan Pak Prabowo, kayaknya apa namanya perempuan tuh masih sedikit, ya, ya enggak, perempuan masih sedikit sekali yang masuk di dalam jajaran Pak Prabowo nih, yang kelompok Pak Prabowo. Gimana nih menurut kalian nih? Apa ada
ada diskriminasi. Masih ada diskriminasi di sini. Gimana nih? Saya mau tanya dari kalian, siapa aja yang bisa jawab? Kayaknya gimana sih Pak Prabowo nih kayaknya masih ada diskriminasi. Perempuannya masih sedikit, sedikit sekali. Saya lihat yang apa namanya dalam jajaran pemerintahan Pak Prabowo nih. Ayo, gimana? Boleh, Pria juga boleh jawab. Saya senang deh. Kamu apa namanya membawakannya ini bagus sekali. Saya senang. Saya kasihnya 8 loh. Bagus kamu. Bagus kamu, Tria. Makasih, Bu. Iya. Ayo, gimana? Menurut kalian gimana nih? Dari Prabowo ini kayaknya apa namanya perempuan nih masih sedikit sekali yang masuk di jajarannya. Ya, silakan. Menurut kalian gimana? Ini yang cowok nih, gimana nih? Kok sedikit banget gitu? Kenapa sih? Apa dia belum percaya gitu bahwa perempuan tuh mampu gitu loh, mampu untuk bekerja ya? Gimana menurut kalian? Kayaknya kelihatannya kurang dihargai perempuan. Sedikit sekali dari jajaran pemerintahan Pak Prabowo nih yang sekarang. Sedikit sekali. Menurut kalian gimana? Kenapa ada perbedaan nggak? Karena Pak Prabowo tidak didampingi istri. Apa begitu? Nah, nah menurut Ria juga gimana? Ayo, silakan. Menarik nih sebenarnya nih, yang jajaran baru. Kita kan mau ke pemerintahan baru ya. Kenapa? Kok kayaknya kurang gitu loh. Kurang sekali. Saya lihat di apa namanya, eh, kok perempuannya jarang sekali deh. Ya, gimana nih menurut kalian? Apa kurang percaya bahwa perempuan itu mampu? Ayo, silakan. Gimana tuh? Nih banyak sekali nih kayaknya nih. Nah, kurang dihargai nih kayaknya nih. Ayo, ayo boleh kelompok oleh yang lain menjawab. Mungkin Nah, dari oke. menurut pandangan saya sendiri, adanya Oke. kebijakan atau banyaknya kayak apa orang terlibatnya Nah, perempuan dalam timnya Pak Prabowo bukan berarti Pak Prabowo tidak menghargai. tidak menghargai kesetaraan gender. Heeh, Mungkin saja heeh, masih kurangnya akan ke heeh, kepedulian terhadap kesetaraan gender. Cuma mungkin bisa dilihat dari kebijakan bahwa Pak Prabowo ini kan ingin membangun heeh, universitas untuk keadilan kan Bu. Nah, hmm, saya lihat di hmm, sini Pak Prabowo mengatakan bahwa perempuan harus memiliki kesetaraan dengan laki-laki dan saya sudah hmm, memulainya di Universitas Pertahanan lewat pendidikan. Jadi bisa saja hmm. itu bentuk beliau dalam kesetaraan gender, Bu. Oh, sip, gitu ya. Masih ada gitu ya, unsur menghargai perempuan. Ya, walaupun di jajarannya masih sedikit ya, masih sedikit perempuan yang masuk dalam jajaran apa namanya pemerintahan Prabowo ya. Oke, sip. Iya, Bu. Boleh. Sip, sip. Bagus ya. Sip. Oke, yang lain silakan. Boleh di sesi kedua, boleh kita langsung teriak sesi Iya, kedua, Bu, boleh? baik. Baik, Ya. Bu. Kita buka untuk sesi pertanyaan yang kedua. Dipersilakan kepada teman-teman, jika ingin bertanya bisa raise hand, atau bisa juga langsung ketik di Hmm. kolom komentar ya. Ya, 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 ya. Boleh, boleh.
Ya, silakan. Ayo, mumpung apa namanya ada pertanyaan ini bisa dijawab yang masih ada unek-unek di dalam kepala. Silakan, silakan. Ayo. Kan banyak ini nih di SBD nih, ya. Selain dari Kesmas, dari apa? Dari bidanan ya. Oke, silakan ditanya. Ayo, mumpung bisa ditanya. Ya Bu, menarik ya Bu, karena pembahasan Iya, kelompok 7 kan tentang keberagaman dan juga kesetaraan dan keadilan gender. iya, Tapi mungkin iya. teman-teman lebih tertarik pada bahas kesetaraan gendernya Bu. Jadi tadi pertanyaan Ya, seputar kesetaraan gender. oke, tentang kesetaraan gender boleh. Silakan. Ya mungkin Gimana nih? teman-teman ada yang ingin ditanyakan soal keberagaman yang ada di Indonesia, karena kan Indonesia sangat beragam ya, dari segi etnis, suku, Iya, budaya, betul. dan lain sebagainya. Iya, Silakan kepada teman-teman betul. untuk bertanya. Iya, silakan, silakan. Menarik nih, beneran nih. Ya, keadilan gender nih. Oke, ayo teman-teman. Ayo, silakan. Halo Ibu, tes apakah terdengar Ya, Ibu suaranya? iya, 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 iya. Oke, Nur Amalia, ya. Iya, ada aku izin bertanya, tapi mau Ya, lebih bertanya kepada Ibu menurut pandangan Ibu oh, sendiri. boleh, Um, boleh, boleh. Seperti yang kita tahu ya Bu, Ya. bahwa biasanya itu orang-orang itu lebih percaya bahwa mereka lebih percaya untuk dipimpin oleh seorang laki-laki dibandingkan seorang perempuan. Iya. Pandangan Ibu bagaimana itu Bu? Kamu juga enggak? Ya. Oke. Gimana? Oke, benar. Masih, masih seperti itu. Bahwa laki-laki kayaknya jadi pemimpin itu udah oke. Tapi kalau perempuan kayaknya kurang. Kenapa seperti itu? Kenapa perempuan kan karena ada double burden itu ya, bahwa dia juga di rumah, terus dia juga bisa juga di kantor. Tapi apanya Oh, kerjaan di kantor tuh kadang-kadang apa namanya suka menyita waktunya. Nah, tapi ini kalau yang perempuan yang punya anak, tapi kalau yang nggak punya anak masih bisa dia bisa dua dua tempat gitu di kantor ataupun di apa namanya di rumah ya. Tapi kalau saya lihat kayaknya masih masih kecenderungannya agak timpang bahwa kayaknya apa namanya saya bilang tadi saya lihat kayaknya Pak Prabowo ini masih pegang yang laki kayaknya masih yang laki yang masih dipegang perempuannya saya lihat urutan-urutan ininya kayaknya kurang gitu itulah masih kayaknya sedikit agak menyinggung yang tadi ya yang tadi yang dari pertama yang saya tanyain gitu kok kayaknya emang sih sebenarnya Pak Prabowo apa ada ketimpangan bahwa perempuan tuh kayaknya harusnya di rumah aja deh jangan masuk ke kantor. Nah, itu saya masih lihat seperti itu. Nggak tahu ya, mudah-mudahan jangan sampai ya. Karena bukan apa-apa. Perempuan juga banyak yang pinter, hebat kok pemikirannya. Ya, jangan, jangan sampai bahwa itu perempuan tuh nggak bisa kerja di kantor misalnya. Ya, nggak bisa. Itu jangan sampai seperti itu. Punya pemikiran seperti itu. Mudah-mudahan apa, feeling saya agak salah nih. Ya tadi Pak Wowo nih tadi menurut Tria tuh kayaknya
enggak juga ya. Tapi saya masih ngelihat jajarannya lebih fokus laki. Coba kalian lihat nggak? Nggak tahu ya, jajaran Pak Prabowo tuh banyak laki-laki. Kenapa? Karena sekarang kan sebenarnya perempuan lebih banyak dari laki-laki kan jumlahnya ya. Nah, terus yang pinter juga banyak perempuan ya. Nggak usah deh, pokoknya nggak usah di apa namanya di secara formal. Tapi coba mudah mudah-mudahan sih bisa bener ya kata Tria ya. Dia di jajaran yang lain bahwa perempuan tuh masih dihargai. Walaupun kayaknya di jajarannya dia sedikit masih. Saya lihatnya seperti itu. Pak Prabowo masih kurang sekali tanggapannya, aduh, terhadap perempuan, aduh, ya. Tapi kan Pak Prabowo sebenarnya juga pernah punya istri kan? Pernah punya istri, bener nggak? Bener nggak? Pernah punya istri. Tapi sekarang nggak tahu apa masih. Saya nggak tahu nih. Sedangkan wakilnya udah menikah, walaupun masih muda. Nah, seperti itu. Saya lihat masih jajarannya lebih banyak laki. Walaupun jumlah laki sekarang kan dibanding perempuan, banyakkan perempuan. Ya, saya agak sedikit agak kecewa. Agak kecewa yang jajaran Pak Prabowo ini. Saya lihat, aduh, kok kurang sih perempuan ya. Kayaknya kurang dihargai gitu. Ya, coba. Menurut kalian gimana? Saya mau pandangan Sandy. Ayo Sen, gimana menurut kamu? Gimana Pak Prabowo ini menurut kamu gimana nih jajarannya nih banyak laki banyak perempuan. Sen, kamu kan cowok nih. Ayo, menurut kamu gimana? Ayo, saya mau pandangan saya di anak cowok. Ayo, Sen, ayo. Saya sedikit agak kecewa sebenarnya, ya. Tapi mudah-mudahan sih nanti di apa namanya di eranya Pak Prabowo perempuan masih lebih diangkat. Ayo, silakan. Atau siapa nih? Mika Nambahin ya? dikit. Mungkin Sandy ya, oke. Nah, boleh silakan. Nah, gimana, Prabowo Sen? menghitungkan ke laki-laki karena dia dari militer mungkin Bu lebih Hah, oh gitu lebih kalau militer. mungkin dari basic dia Bu lebih Oh, cenderung ke laki-laki Bu. eh, Ya kenapa? makanya perempuan Laki, agak terkesampingan sedikit gitu Bu. oh gitu Menurut ya. saya. Oh iya, sip. Dia dari militer. Emang militer begitu ya? Iya Banyak kan, mungkin dari maksudnya banyak kan ya. Ah, betul. Iya, betul. Sen, betul. Dia dari militer, basicnya ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sih kita mengharap sih bisa nambah gitu loh. Perempuannya porsinya lebih banyak gitu. Ya, sedikit tapi walaupun dia dari militer. Tapi kan perempuan juga bisa kan di militer juga ya. Oke nggak kalau perempuan di militer? Misalnya jadi jenderal. Boleh kan perempuan jadi jenderal? Saya rasa bisa kok. Saya kalau masih muda nih, saya mau daftar di militer. Ya, saya bener. Saya sebenarnya juga nggak suka sebenarnya sih untuk militer kemiliteran gitu. Tapi kalau misalnya saya ada kesempatan, saya mau bener. Nah, Nur Amalia gimana menurut kamu? Jawaban saya agak ngambang atau gimana? Nur Amalia tadi yang nanya ke saya gimana? Nur, ayo, menurut kamu benar nggak pandangan saya? Ayo, ayo Nur, gimana? Agak sedikit timpang, betul.
betul. Saya melihatnya untuk jajaran yang sekarang masih agak timpang. Oh, benar mungkin menurut Sandy tadi ya. Menurut Sandy tadi karena dia militer. Oleh, silakan. Gini Bu, kalau menurut saya juga setuju sih Bu, sama Ibu Heeh. juga kelompok tadi kalau saya Setuju. yang Sandi. Mungkin pertama juga proses kerjanya juga Pak Prabowo lebih ngelihat bahwa program kerjanya yang mungkin bakal dia jalanin itu cocok spesifiknya sama cowok yang mungkin udah dia lihat kalau kayaknya dia cocok untuk gabung ke jajaran saya begitu. Mungkin jikalau nanti untuk yang perempuannya dilihat lagi, untuk biasanya ya Bu, menurut saya sih kalau calon-calon yang perempuan itu biasanya dia lebih menghargai wajah daripada ini ya Bu, daripada kerjanya dia gitu. Jadi mungkin jadi salah satu faktor kenapa biasanya perempuan itu jarang masuk ke jajaran pemerintahan. Menurut saya gitu ya Bu. Oh, gitu ya. Oke. Ya, boleh benar-benar. Ya, kenapa jarang ya yang masuk ya jajaran pemerintahan. Oke, bagus menurut kamu gitu. Tapi saya sedikit kecewa ya. Kecewa, benar kecewa. Kurang menghargai perempuan. Sedikit kurang. Nah, itu yang saya rasa. Ya, saya ya, dalam hati saya, aduh, kalau saya masih muda nih, benar, saya masuk mau ke jajarannya Pak Prabowo nih, ya, sebagai perempuan. Boleh dong, ya, silakan. Karina mau ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Ayo, silakan. Ini Baik, menarik sih, benar-benar. dari kelompok 7 sendiri apakah ada tanggapan soal Pak Prabowo ini? Mungkin ada Iya. tanggapannya sendiri. Tadi dari Sandy udah tadi. Boleh yang perempuan, silakan. Ya, silakan. Mungkin Salsa, Erna atau Mutia ada tanggapannya sendiri atau pandangannya sendiri? Iya, ya, sip. Betul. Saya senang. Saya Tapi senang nih menarik. membahas ini nih. Iya Bu, menarik ya Bu. Menarik nih. Di militer Iya, sendiri pun menarik. jumlah personilnya tuh lebih banyak laki-laki. Jadi mungkin benar kata Sandy, Betul. faktor dari Pak Prabowo kurangnya kesadaran akan kesetaraan gender mungkin salah satu faktor internalnya karena beliau pernah berkecimpung di dunia militer. Selain itu juga mungkin anaknya kan cuma laki-laki ya Bu. Mungkin itu jadi salah satu. Laki-laki? Iya, anaknya laki-laki satu yang saya cari di Google ya Bu. Jadi mungkin masih kurang kesadaran akan kesetaraan gender. Dan mungkin itu tugas kita juga Bu sebagai warga negara kan sudah terpilih Pak Prabowo. Nanti mungkin kita bisa mengasih saran untuk lebih peduli lagi terhadap posisi perempuan seperti itu. Iya, bagus sekali Tria. betul. Ya boleh. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita didengar. Perempuan itu didengar suaranya ya. Mudah-mudahan. Ya sip banget. Bagus banget. Saya senang banget nih. Wah, benar-benar. Mudah-mudahan. Apa kamu misalnya jadi kamu masih muda banget. Bisa jadi salah satu di jajaran Pak Prabowo. Wah, senang banget. Bagus sekali. Ya, silakan. Mudah-mudahan ya Tria ya. Mau nggak kamu? Amin Bu kalau jadi itu menteri. hal yang baik. Amin. Iya, senang kamu ya. Iya, boleh. Mungkin nanti mahasiswa Urindo lainnya Bu bisa pinter. berkecimpung di dunia pemerintahan kan kita nggak tahu ke depannya Bu.
Mungkin Iya, dari iya, kelompok iya. Bagus, 7 sudah bagus. cukup sampai di sini Oh, saja ya, nggak ada tanggapan. oh gitu ya. Oh iya, udah Dan jam 9 ya. Oke. Iya, 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 Bu, iya. Silakan. Oh kita deh, oke. kita tutup saja Bu Jadi untuk kelompok 8. ya. Iya, Terima oke. kasih banyak Ya, sih. Kak Amalia dan Iya, Kak Sandrina dan juga Kak Ati atas pertanyaannya di sesi pertama. iya. Dan terima kasih Sip. banyak kepada kelompok 7 yang telah memaparkan materi Iya, mengenai bagus. keberagaman dan juga kesetaraan gender. Iya, Di sini saya ingin iya, merangkum apa yang telah bagus. dipresentasikan oleh kelompok 7. Ya. Yang pertama soal keberagaman. Keberagaman di Indonesia Hmm. sangatlah banyak dan memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatif sangatlah harus dihindari karena dapat memecah belah persatuan di masyarakat. Untuk itu, ada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari keberagaman di Indonesia. Selanjutnya, untuk materi keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan dan keadilan gender adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk tercapainya kesetaraan gender dan keadilan sangatlah penting untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, untuk dapat tercapainya keadilan dan kesetaraan gender tidak semudah yang kita bayangkan, karena ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi, terutama di negara Indonesia ini. Terdapat juga berbagai macam manfaat apabila keadilan dan kesetaraan gender itu dapat tercapai. Mungkin itu saja rangkuman materi dari kelompok 7. Bisa ditutup kelompok 7? Oke. Silakan tutup. Oke. Boleh. Dan masuk kelompok 8. Bagus kamu teriak. Bagus kamu. Oke. Sip. Terima kasih banyak kelompok 7. Izin share screen untuk kelompok 8 ya, Bu. Sandy, tolong share screen dong. Iya, oke, sip. Ya, silakan kelompok 8. Karena kelompok 9 berhalangan untuk menjadi moderator, untuk itu dari kelompok 10 atau kelompok 11, apakah ada yang ingin menjadi moderator dari kelompok kami? Kelompok 8, ya, oke. Silakan. Ada nilainya juga loh jadi moderator. Pokoknya saya selalu ngasih nilai. Sip, silakan. Ya, kelompok 8. Untuk Ya, Bu. moderatornya siapa? Bentar ya, Bu. Sedang proses share screen. Ya. Dari Ya. kelompok lain, apakah ada yang bersedia untuk menjadi moderator bagi kelompok kami? Dari kelompok 7, apakah ingin menjadi moderator karena tidak ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain? Untuk Erna, Mutia, Salsa, atau Sandy, apakah ingin jadi moderator? Ya, silakan. Baik, saya Mutia Wijaya, Ibu, yang akan Oke. menjadi moderator. Oke, oke. Izin membuka ya, Bu, untuk presentasi Ya. kelompok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 akan memaparkan materi yaitu manusia, moral, dan hukum. Untuk sebelumnya, boleh perkenalkan dulu kelompok 8. Iya. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri, Tria Yulita Dewi, dan rekan-rekan saya. Saya Ratih Isanah. Saya Hanifatur Rohmah. Saya Febriana Dikasari. Saya Davina Felicia.
Baik, untuk mempersingkat waktu, mari saja untuk kelompok 8 memaparkan materi. Baik, bisa di next. Sandy. Belum kepindah slide-nya, apakah ada hambatan, Sandy, untuk share screen-nya? Mohon maaf, moderator dan Ibu, ada kendala sedikit ya, Bu. Iya, aku nggak apa-apa. Ya. Silakan diperbaiki. Bagaimana? Apakah share screen-nya ingin dibantu oleh saya aja? Boleh, Muti sebentar ya. Iya. Terima kasih. Baik, bisa di next. Yang pertama ada pengertian manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan, di mana ciptaan Tuhan itu beragam. Ada manusia, hewan, tumbuhan, bahkan virus dan juga bakteri. Manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Mengapa? Karena manusia itu memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yaitu akal budi. Akal budi diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk berpikir dan juga membedakan mana suatu hal yang baik dan suatu hal yang buruk. Contohnya saja, misalkan cara manusia ketika buang kotoran tentu tidak seperti hewan. Kalau hewan kan buang kotorannya itu bisa di sembarang tempat, tetapi manusia tidak demikian karena manusia itu memiliki akal budi untuk berpikir. Jadi hal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah manusia memiliki akal budi untuk berpikir tidak seperti makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya. Tentu akal budi ini diberikan untuk membedakan mana yang baik dan buruk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya, dan juga berbahasa. Misalkan pada saat hidup bermasyarakat, manusia hidup berdampingan dengan sesama manusia yang lain. Tentu di dalam tata hidup, kita harus bisa membedakan mana suatu hal yang baik dan mana suatu hal yang buruk. Misalkan kita bertetangga dengan tetangga kita, tentu kita harus menjalin tali silaturahmi yang baik dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan tetangga kita sendiri. Nah, kalau misalkan dalam hidup berbudaya, kita tahu bahwa Indonesia ini sangat beragam akan budayanya, dari Sabang sampai Merauke. Dan di dalam budaya itu sendiri, kita harus bisa membedakan mana yang harus kita lakukan untuk itu hal yang baik dan mana suatu hal yang buruk yang harus kita hindari. Contohnya saja, misalkan saya berikan di daerah Aceh memiliki aturan budaya di mana harus menggunakan pakaian yang sopan ketika berkunjung ke sana. Maka sebagai manusia yang memiliki akal budi yang baik, kita harus menaati peraturan yang ada tersebut. Atau misalkan di Bali kalau misalkan ada perayaan Hari Nyepi, itu diharuskan untuk mengikuti peraturan di mana harus dalam keadaan yang sunyi, tidak menggunakan handphone, internet, dan juga lampu pun mati. Nah, ketika kita berkunjung ke Bali, kita harus menaati budaya yang ada di sana, karena kita memiliki akal budi untuk berpikir. Nah, kalau misalkan kita tidak mau mengikuti peraturan yang di sana, maka janganlah pergi ke Bali saat perayaan Hari Nyepi.
Dan dari segi berbahasa, dalam hidup kita tentu perlu komunikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentu berbeda kita komunikasi dengan orang yang lebih tua, kepada dosen, kepada orang tua, kepada kakak tingkat, dan juga berbeda bahasa ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita. Nah, seperti itulah contoh-contoh manusia yang diberikan akal budi untuk bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk di dalam hidup. Next. Adapun pengertian nilai dan moral. Nilai diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Moral merupakan perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakatnya, maka orang tersebut dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada berbagai macam sifat-sifat nilai. Terdapat setidaknya 3 macam-macam sifat nilai. Sifat-sifat nilai ada 3. Yang pertama abstrak. Suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi tidak bisa mengindra kejujuran itu. Yang kedua, normatif. Nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap manusia mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Berikutnya, yang ketiga, daya dorong. Nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak dari dorongan nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan. Selanjutnya ada 3 macam-macam nilai, di mana yang pertama ini adalah nilai logika. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa manusia diberikan akal untuk berpikir. Dalam berpikir, ada nilai logika, di mana nilai logika ini terdiri dari 2 hal, yaitu benar ataupun salah. Nilai benar menunjukkan bahwa suatu pernyataan atau proporsi tersebut adalah benar, dan nilai salah itu merupakan sebuah pernyataan yang merujuk kepada suatu hal yang salah. Dalam berpikir secara logika, nilai benar dan nilai salah digunakan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dari suatu pernyataan. Misalkan logika seseorang terhadap tindakan menyontek. Tindakan menyontek adalah tindakan tercelakan, yang dimana hal tersebut masuk ke dalam nilai logika salah. Misalkan juga berpikir logika terhadap perbuatan mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan kan merupakan suatu perbuatan yang tercela atau dapat merugikan lingkungan dan juga masyarakat. Nah, pencemaran lingkungan, perbuatan pencemaran lingkungan masuk ke dalam nilai logika yang salah. Tentu nilai logika ini sangat penting dimiliki oleh manusia karena berperan dalam proses penalaran dan pikiran yang logis. Kalau misalkan manusia tidak bisa membedakan mana yang benar atau yang salah, tentu itu akan mendatangkan suatu keburukan. Misalkan tadi, perilaku pencemaran lingkungan. Kalau misalkan manusia tidak bisa berpikir secara logis dan membenarkan tindakan pencemaran lingkungan, maka yang terjadi adalah lingkungan akan tercemar, kita akan terkena penyakit, dan tentu itu bukan suatu hal yang kita inginkan. Maka dari itu, dalam berpikir secara logika, manusia itu harus membedakan mana nilai yang benar dan mana nilai yang salah.
Selanjutnya yang kedua, ada nilai estetika. Nilai estetika sudah sering kita dengar, kaitannya itu dengan keindahan atau tidak indah. Nilai estetika itu merujuk kepada suatu hal dalam menilai atau mengukur keindahan suatu objek atau karya seni. Mungkin kalau misalkan estetika lebih sering dikaitkan dengan karya seni. Contohnya saja ada karya seni lukisan, puisi, ataupun template PPT yang sedang teman-teman lihat semua. Dalam menilai sebuah karya seni, antara manusia satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Ada yang mengatakan bahwa lukisan Mona Lisa merupakan lukisan yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Namun ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa lukisan Mona Lisa itu tidak terlalu memiliki nilai estetika yang tinggi. Nah, perbedaan penilaian inilah yang disebut dengan nilai estetika itu bersifat subjektif. Artinya, dapat berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Atau misalkan penilaian estetika manusia terhadap suatu objek. Misalkan kita menilai keindahan dari seorang penyanyi. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa penyanyi Raisa itu adalah penyanyi yang cantik, yang memiliki paras yang indah. Namun ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa penyanyi Raisa ini tidaklah cantik seperti yang orang-orang ucapkan. Nah, keduanya itu tidaklah salah karena masing-masing individu itu memiliki nilai ukur dan nilai dalam menilai sebuah keindahan objek tertentu. Namun pada dasarnya cantik itu adalah relatif ya. Semua wanita itu adalah cantik. Seperti itu. Contoh yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, ataupun misalkan contohnya seperti gambar PPT. Ini kan termasuknya ke dalam karya seni yang dibuat oleh kelompok 8. Nah, mungkin beberapa teman-teman mengatakan bahwa kelompok 8 ini memiliki PPT yang menarik atau bagus. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa PPT kelompok 8 ini tidak semenarik itu. Nah, inilah yang disebut dengan nilai estetika, menilai atau mengukur sebuah keindahan suatu karya seni atau objek. Jadi antara individu satu dengan individu lain itu berbeda-beda dalam mengukur nilai estetikanya. Selanjutnya yang ketiga ada nilai etika atau nilai moral. Nah, dalam nilai etika ini tentu membicarakan soal masalah perilaku atau perbuatan manusia, dilihat dari segi baik atau buruk. Nah, ini ada beberapa contoh, yaitu misalkan etika dalam bertamu. Tentu dalam bertamu itu memiliki etikanya. Ada etika baik dan ada etika buruk. Nah, kita bisa lihat nih, seseorang memiliki etika yang baik atau buruk dilihat dari perilakunya. Misalkan, kalau misalkan mau bertamu, apakah dia ketok pintu terlebih dahulu atau mengucapkan salam terlebih dahulu? Itu merupakan salah satu etika yang bisa kita lihat manusia itu memiliki etika yang baik atau etika yang buruk. Tentu dalam bertamu kan ada etika yang baiknya. Kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu, mengetok pintu terlebih dahulu, tidak asal masuk ke rumah tersebut. Nah, kita bisa lihat apakah orang itu memiliki etika yang baik atau buruk dari perilakunya. Selain itu, misalkan dalam makan, ada etikanya. Kita makan harus berdoa terlebih dahulu, kemudian juga ada etika makan tidak boleh mengecap atau bersuara. Nah, kita bisa lihat ketika seseorang makan, dia memiliki nilai etika yang baik atau buruknya. Dan juga sama dalam etika dalam bermasyarakat, kita bisa menilai apakah dia memiliki etika yang baik kepada tetangganya, misalkan sering menjalin tali silaturahmi, saling komunikasi, atau justru tidak sering berkomunikasi dan justru malah bertantangan dengan tetangga atau bermusuhan dengan tetangga. Jadi dalam nilai etika ini kita bisa melihat perilaku seseorang dari segi baik atau buruknya. Next. Lalu di sini ada jenis-jenis moral. Ada dua. Yang pertama moral deskriptif. Moral deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Next. Lalu yang kedua ada moral normatif. Moral normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Moral normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Next. Lalu di sini ada fungsi nilai dan moral.
Yang pertama yaitu adanya faktor pendorong, nilai berhubungan dengan cita-cita dan harapan. Lalu yang kedua ada petunjuk arah, yaitu nilai yang berkaitan dengan cara berpikir, berperasaan, bertindak, serta menjadi panduan dalam menentukan pilihan. Lalu yang ketiga ada pengawas, nilai yang mendorong, menuntun, bahkan menekan atau memaksa individu berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Next. Lalu ada yang keempat, yaitu alat solidaritas. Nilai dapat menjaga solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat. Yang kelima, nilai sebagai benteng perlindungan, yaitu nilai yang berfungsi menjaga stabilitas budaya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Yang keenam, ada pengingat manusia, yaitu untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. Pengertian hukum. Menurut JCT Simorangkir dan Wurjono Sastro Pranoto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum. Konsep hukum. Hukum merupakan mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengan hak, kewajiban, dan peran manusia. Hukum adalah peraturan yang timbul dari tuntutan yang berlaku di masyarakat dan merupakan salah satu kategori norma. Hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai tujuan ketertiban di dalam masyarakat dan harus dipatuhi oleh di seluruh masyarakat. Hubungan hukum dengan manusia. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia. Maka masyarakat merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Fungsi hukum dalam kehidupan manusia. Di sini, hukum memiliki berbagai fungsi penting dalam mengatur kehidupan manusia bermasyarakat, berbudaya, dan berbahasa yang meliputi dari di sini ada 7, yaitu mengatur tata tertib, memberikan keadilan, mencegah kejahatan, melindungi hak dan kebebasan, lalu menyelesaikan sengketa, menjaga stabilitas sosial, dan mengatur perubahan sosial. Nah, maksud dari mengatur tata tertib ini berfungsi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, perilaku masyarakat dapat diatur sehingga tidak terjadi kekacauan. Lalu memberikan keadilan. Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua anggota masyarakat karena untuk dicapai melalui sistem peradilan yang memutuskan sengketa secara adil dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Lalu ada mencegah kejahatan. Di sini hukum berperan sebagai alat pencegahan terhadap perilaku yang merugikan masyarakat. Ancaman hukum bagi pelanggar hukum diharapkan dapat mengurangi niat untuk melakukan kejahatan. Lalu ada melindungi hak dan kebebasan. Hukum menjamin perlindungan hak dan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak milik, dan hak untuk hidup dilindungi oleh undang-undang. Lalu ada menyelesaikan sengketa. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di antara anggota masyarakat yang membantu menghindari konflik yang berkepanjangan dan menjaga perdamaian. Menjaga stabilitas sosial. Dengan mengatur interaksi sosial dan menyelesaikan konflik secara adil, hukum juga membantu menjaga stabilitas sosial dan mencegah anarki. Yang terakhir itu ada mengatur perubahan sosial. Nah, maksudnya itu hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perubahan sosial. Melalui undang-undang, pemerintah dapat mengarahkan perkembangan dan perubahan sosial ke arah yang diinginkan. Baik, itu pemaparan dari kelompok 8. Selanjutnya kelompok 8 membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan untuk para teman-teman yang ingin bertanya.
Mungkin jika ada kendala dari mikrofon bisa di kolom chat untuk Ya, benar. Tuh, ada. Bisa diketik. Silakan. Bagaimana untuk teman-teman? Ayo, silakan. Mau ditanyakan? Ya, baik untuk kelompok 1, 2, atau 3, atau yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, bagus. Ya, silakan, silakan. Ayo. Mungkin sedang mempersiapkan pertanyaannya kali ya, Bu. Ya, ya mungkin. Udah jelas belum? Nilai, norma, moral. Ketiga konsep ini di sini. Nilai, norma, moral. 3 poin di dalam apa namanya untuk kelompok 8 ini. 3 sebenarnya 3 poin. Nilai moral. Nilai norma moral. Udah jelas belum tuh 3? Ayo. Ayo silakan. Itu 3 konsep yang wah nggak gampang loh menjawabnya. Itu oh waduh saya bisa apa namanya ngungkapin ini nanti ada loh di pertanyaan di UAS. Ya, kalau udah jelas nilai moral norma itu gampang. Baik, Udah ini jelas belum? yang bertanya Nah, itu dari Trikoma nah, Lestari. oke. Ya, oke. Untuk kelompok mungkin bisa dicatat dan bisa dicari untuk jawabannya. Baik, dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya?
Bagaimana teman-teman? Apakah dari kelompok 4, 5, atau 6? Ada yang ditanyakan? Bagus tuh pertanyaannya dari Tri Komala. Bagus. Mungkin dari teman-teman kelompok, apakah bisa dijawab pertanyaan dari Tri Ya, Komala? Tri Komala. Tuh. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Tri, yaitu bagaimana tanggapan Anda mengenai nilai moral yang sebenarnya memengaruhi perilaku manusia, namun mengapa dalam beberapa orang masih terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia? Sebenarnya nilai moral itu memerankan peran yang sangat penting terhadap membantu perilaku manusia. Namun pada kenyataannya korupsi ini masih merajalela di Indonesia. Hal tersebut ada faktor-faktornya. Yang pertama bisa saja karena lingkungan sosial dan budaya. Kita tahu bahwa korupsi itu merupakan budaya yang sudah turun-menurun di Indonesia. Orang-orang mungkin merasa tekanan sosial untuk ikut serta dalam praktik korupsi atau melihatnya sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan mereka. Kalau bisa bahasa sederhananya, ketika orang masuk ke dalam suatu instansi dan dalam instansi tersebut sudah dinormalisasi budaya korupsi. Nah, orang-orang yang tadinya memiliki nilai moral yang baik bisa saja terjerumus ke dalamnya karena lingkungannya mereka itu sudah banyak terlibat korupsi. Namun, ada juga mungkin orang yang lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan yang buruk tersebut agar tidak terjerumus ke dalam lingkungan korupsi tersebut. Bisa juga karena faktor pendidikan moralnya. Kalau misalkan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral itu sangat penting. Kalau misalkan dia memiliki pegangan pendidikan moral yang kuat, maka dia tidak akan terjerumus ke dalam lingkungan buruk tersebut untuk ikut korupsi juga. Atau bisa juga dari sistem yang tidak kuat. Nah, kita tahu bahwa korupsi ini sudah merajalela di Indonesia, tapi pada kenyataannya dalam hukum itu sendiri pun masih belum memberikan hukuman yang jerah ya bagi para koruptor. Mereka hanya diberikan hukuman-hukuman yang ringan, sehingga mungkin hal itu yang membuat para koruptor masih terus untuk melakukan korupsi tersebut. Jadi perlu adanya penguatan hukum agar koruptor-koruptor ini jadi jera untuk tidak melakukannya kembali. Dan ini kan suatu hal yang sangat merugikan bagi masyarakat ya, karena uang yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru malah diambil untuk keperluan pribadi si koruptor ini. Contohnya saja yang kemarin viral yaitu suaminya Sandra Dewi itu kan sampai ratusan triliun kerugiannya negara. Nah, itu adalah salah satu contoh moral yang tidak baik seperti itu. Jadi ini yang juga sangat disayangkan dari negara kita, penguatan hukumnya itu belum terlalu kuat untuk menangani permasalahan korupsi di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita sudah tanamkan moral yang baik, kita pasti akan bisa mengontrol untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Atau misalkan dia takut Tuhan. Di dalam ajaran agama kan sudah diajarkan bahwa korupsi itu mengambil hak orang lain itu tidaklah benar dan itu akan mendapatkan dosa. Ketika orang sadar dan takut terhadap Tuhan, maka mereka akan menghindari perbuatan tersebut. Nah, itu artinya orang yang melakukan tindakan korupsi adalah orang yang tidak takut dengan Tuhan. Makanya dia melakukan korupsi tersebut. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Ya.
Bagus, bagus ya, Bapak Tria. Gimana, Sri Komala? Terima kasih jawabannya, Tria. Sama-sama, Oh, Tri. oke, sip. Jadi ada kayak yang ingin ditanyakan Bagus, lagi. bagus. Atau mungkin Bu Mardiani ingin menambahkan atau menanggapi. Waduh, mana ini ada pertanyaan. Oh, tadi tanggapan. Oke, bagus sekali. Bagus nih. Dari jawaban dari Tria kayaknya udah cukup. Bagus, bagus. Nilai moralnya masuk di dalamnya. Ya, nilai moral dalamnya untuk korupsi. Ya, bagus. Itu kita nggak boleh main-main. Tapi kita di Indonesia udah ya. Kemarin ada yang dihukum mati kan ya, yang untuk korupsi. Ya kan? Siapa namanya? Ya Allah, saya lupa deh. Ya, ada yang dihukum terakhir tuh, yang koruptor tuh siapa tuh? Yang waduh korupsinya gila-gilaan tuh. Ya, ada yang sudah dihukum. Ada dihukum. Siapa Pak? Yang kemarin dihukum, yang korupsi, yang koruptor, yang kemarin yang dihukum. Aduh, lupa deh saya tuh. Siapa ya? Ada kok yang Sambo. Oh, Sambo ya, betul. Sambo itu bukan siapa. Verdi Sambo. Oh, ya. Makasih. Verdi Sambo. Ya nggak? Menurut kalian tuh, itu udah bagus. Komplit kira saya ini korupsi juga. Ya. Tidak selalu nyata ke korupsi Iya, itu, tapi harus digali bahwa korupsi itu bisa ada karena conflict interest, ada suap, ada macam-macam. Ya, bagus tadi. Sambo. Yang akhirnya dihukum mati ya? Ya, udah dihukum mati Yang lama. udah dihukum mati baru aja, ya. Baru aja dihukum mati. Benar apa enggak, tapi mudah-mudahan benar, ya. Ini udah dieksekusi, mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lain. Jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba untuk korupsi. Tuh, coba. Verdi Sambo. Jenderal. Aduh, hebat banget. Indonesia udah mulai, saya jempol, kasih jempol. Ya, untuk koruptor udah ada hukumannya. Nggak boleh main-main korupsi. Ya, sudah bagus. Di Indonesia udah bagus. Itu contoh Verdi Sambo. Ya, jangan main-main dengan korupsi. Ya, itu contoh. Saya senang banget. Itu oke. Ya, boleh dibilang oke, saya bilang. Yang untuk Verdi Sambo itu bukan apa-apa. Mudah-mudahan yang lain juga. Ya, yang lain juga mudah-mudahan. Seperti Verdi Sambo. Itu nggak main-main. Akhirnya dihukum mati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan jadi itu jadi pelajaran. Ya, jadi pelajaran. Jangan sampai. Nggak apa, tapi kayaknya di atas Jangan. dapat. Ya, oke. Ya, silakan. Ini di Indonesia udah bagus. Ini baru satu contohnya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa, ya, dicontohkan. Ini Verdi Sambo. Enak nggak kalau dihukum mati? Enak nggak dihukum mati? Udah jelek namanya, ya. Keluarganya juga jelek namanya. Aduh, ya Allah, dibilangin jelek, ya. Itu Indonesia, aduh mudah-mudahan bagus begitu juga ya. Yang lain juga, ya. Mudah-mudahan seperti Verdi Sambo. Itu contoh hukum mati. Udah nggak ada ngomong lagi. Hebat. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan hukuman mati yang oke. Bagus. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira gimana? Ini bagus nih. Mulai Indonesia sedikit
agak keras hukumnya. Bagus. Mudah-mudahan begitu juga selanjutnya. Ya. Oke, silakan. Mumpung ada pertanyaannya menarik nih. Nilai moral nih udah ada sedikit nyinggung nih di korupsi. Udah mulai Indonesia ada gregetnya untuk hukum. Bagus. Mudah-mudahan selanjutnya begitu juga. Jadi agak takut orang bikin korupsi. Ya enggak? Mau kalian dihukum mati? Jangan coba-coba. Ya. Oke, sip. Saya kasih jempol. 2 saya kasih jempol untuk korupsi yang dihukum mati. Bagus. Ya, silakan. Baik, Ibu, Menarik banget. dikarenakan waktunya sudah 9.40, apa ingin dilanjut? Oh, udah habis ya? Iya, Ibu. Udah sampai 9.40 ya? Iya, Habis Ibu. ya waktunya? Iya. Oh, ya Allah. Gak kerasa nih benar-benar. Bagus banget. Ya, sip, sip. Ya udah kalau gitu silakan ditutup kalau gitu kelompok. Silakan. Baik, Ibu. Silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Ibu, izin untuk Iya, switch Kak. ya Bu, pertemuan hari ini untuk teman-teman semuanya boleh pada on cam. Oke, boleh. Ya, oke, sip, sip. Ya. Silakan. Iya, teman-teman yang lain bisa pada on cam. Ya, Masih on cam banyak teman-teman. Ya, ya. Ya kan. Baik, saya akan instruksikan hitung mundur untuk slide 1, 3, 2, 1. Oke, sip. Untuk slide kedua, sebentar. Ya. Sebentar masih loading. Bisa belum mungkin? 3, 2, 1. Ya. Dah, sudah Bu. Terima kasih Ya, banyak. udah cukup. Ya, Ibu. sama-sama. Ya, oke. Ibu.